Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita lanjutkan pembelajaran probabilitas dan statistika tentang pengujian hipotesis. Nah, di sini ada hipotesis statistik. Yang pertama kita kenal dulu apa itu hipotesis. Nah, hipotesis itu berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata hupo dan tesis, di mana hupo artinya yaitu lemah atau kurang atau di bawah. Sementara tesis adalah teori atau preposisi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti, sehingga dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu untuk dibuktikan dugaannya yang masih bersifat sementara. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa hipotesis statistik itu adalah suatu pernyataan yang mungkin benar atau salah mengenai parameter dari populasi. Nah, di sini ada sebuah contoh dugaan atau hipotesis yang diramalkan oleh seorang engineer bahwa proporsi cacat dari suatu proses produksi itu adalah 0,1. Nah, andai dari 100 barang yang diuji, ternyata ditemukan cacat itu ada 12 barang. Nah, dari kejadian tersebut bisa kita katakan bahwa proporsi itu benar cuma 0,1. Artinya hipotesis itu diterima. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kita untuk menolak hipotesis tersebut. Karena di sana kita hitung proporsinya 12/100 itu adalah 0,12. Sehingga kita juga berhak mengatakan bahwa hipotesis dari engineer itu ditolak. Nah, apa artinya di sana? Artinya penerimaan hipotesis itu hanyalah menegaskan bahwa data tidak cukup memberi kenyataan untuk menolak hipotesis. Atau penolakan suatu hipotesis menunjukkan bahwa kenyataan dari sampel membantah kebenaran. Nah, untuk lebih pahamnya, coba kita lihat penjelasan berikut. Nah, di sini ada pengertian tentang penerimaan dan penolakan suatu hipotesis statistik. Nah, di sini penerimaan suatu hipotesis hanya menegaskan bahwa data yang diperoleh tidak cukup bukti untuk menolaknya. Nah, itu oleh sebab itu di sini penerimaan hipotesis itu sebagai akibat dari tidak cukupnya bukti untuk kita tidak percaya. Nah, sementara untuk penolakan suatu hipotesis menunjukkan bahwa bukti dari sampel membantah kebenaran. Jadi hipotesis itu ditolak jika hipotesis itu salah, sehingga bukti itu membantah kebenaran. Nah, jadi di sini bila peneliti ingin mencari dukungan yang kuat terhadap suatu dugaan, dia berusaha menempatkan dugaan dalam bentuk penolakan hipotesis. Bila peneliti dalam bidang kesehatan ingin menunjukkan kenyataan yang kuat bahwa peminum kopi menaikkan risiko kena kanker, maka hipotesis yang diuji seharusnya adalah tidak ada kenaikan risiko terkena kanker akibat minum kopi. Nah, itu nanti bisa kita membuktikan bahwa hipotesis tersebut ditolak. Hipotesis nol tadi ya. Nah, coba kita lihat di sini. Tadi saya sempat menyinggung hipotesis nol dan hipotesis tandingan. Jadi, menurut pengujian hipotesis, hipotesis itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama hipotesis nol dan yang kedua itu hipotesis tandingan. Nah, apa bedanya? Hipotesis nol itu adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada efek, tidak ada pengaruh, atau tidak ada perbedaan antara ukuran populasi dengan ukuran sampel. Nah, biasanya hipotesis nol itu dilambangkan seperti ini, H0. Nah, ini yang biasanya kalau kita ingin melakukan penelitian, H0 itu ditolak. Nah, kemudian jenis yang kedua ada hipotesis tandingan atau nama lainnya hipotesis alternatif. Nah, itu adalah hipotesis yang menyatakan ada efek, ada pengaruh, ada perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Nah, biasanya dalam statistik, hipotesis tandingan itu atau hipotesis alternatif itu dilambangkan dengan H1. Tapi biasanya di penelitian sosial banyak yang menulis sebagai HA. Nah, untuk di pelajaran kita ini, di statistik ini kita sepakat bahwa hipotesis tandingan atau alternatif ini kita lambangkan dengan H1 ya. Oke, di sini ada bentuk-bentuk hipotesis. Nah, hipotesis itu ada dua jenis atau dua tipe. Yang pertama namanya dua sisi atau dua arah, yang kedua satu sisi atau satu arah. Nah, di sini dinotasikan saat H0
itu mu eh, sama dengan mu 0 versus dengan H1 mu tidak sama dengan mu 0. Nah, yang dimaksud dua arah itu adalah yang ini, H1-nya. Karena mu tidak sama dengan mu 0, artinya itu ada daerah penolakan setengah di sebelah kiri dan setengah di sebelah kanan. Oleh sebab itu disebut sebagai dua arah atau dua sisi. Kemudian yang kedua ada satu sisi atau satu arah, yang mana contohnya di sini adalah eh, mu kecil dari H0 atau mu besar dari H0. Nah, kalau dia kecil itu disebut satu sisi, yaitu kiri saja. Kalau besar, maka dia disebut sebagai eh, satu sisi juga, yaitu yang di sebelah kanan. Nah, agar lebih mudah memahami, coba kita lihat ke jenis-jenis pengujian hipotesis, jenis-jenis kesalahannya ya. Nah, kesalahan pada pengujian hipotesis itu ada dua jenis. Yang pertama, kesalahan jenis pertama, dan yang kedua ada kesalahan jenis kedua. Nah, kesalahan jenis pertama itu dilambangkan dengan alfa, yaitu artinya menolak H0, padahal H0 itu benar. Sementara kesalahan jenis kedua disimbolkan dengan beta, yaitu menerima H0, padahal H0 itu salah. Nah, untuk gampangnya silahkan lihat ke tabel ini. Jadi saat H0 itu benar, dia diterima, itu adalah keputusan yang benar. Sementara saat H0 itu salah, lalu dia ditolak, juga keputusan yang benar. Kemudian, saat H0 itu benar, tetapi dia ditolak, maka itu adalah kesalahan jenis 1 atau jenis pertama yang dilambangkan dengan alfa tadi. Kemudian saat H0 itu salah, tapi H0 itu diterima, maka itu adalah kesalahan jenis 2 yang dilambangkan sebagai beta. Nah, di sini ada bentuk hipotesis dan daerah penolakannya. Nah, di sini H0 ditulis dalam bentuk sama dengan, kemudian karena ini satu arah, boleh ditulis sebagai tandanya besar atau kecil ya. Nah, di sini kita bahas dulu yang tandanya kecil. Contohnya di sini untuk menguji yang satu arah, mu sama dengan 50 menit, kemudian mu kecil dari 50 menit. Jadi daerah untuk menolak hipotesisnya ada di sebelah kiri. Nah, di sini ada namanya titik kritis, yaitu Z atau T, min Z atau min T, itu nanti tergantung dari apa yang kita uji. Jadi nanti ada parameter-parameter yang diuji, ada rataan, proporsi, dan variansi. Jadi nanti tergantung pada apa yang ditanya, itulah yang menjadi titik kritisnya ini. Kemudian ini daerah penolakan penerimaan H0, kemudian ini daerah penerimaan H0. Jadi kalau yang tandanya kecil seperti ini, daerah penolakan H0 kita berada di sebelah kiri. Gitu ya. Ini adalah luas yang alfanya, sebesar alfa. Kemudian yang kedua itu adalah saat dia ke sebelah kanan, tandanya di sini besar ya, tanda besar, maka daerah titik kritisnya itu berada di sebelah kanan. Kalau tadi kecil berada di sebelah kiri, maka daerah yang tolak H0-nya berada di sebelah kiri dan daerah terima H0-nya sebelah kanan, seperti ini. Berkebalikan dengan yang tadi. Nah, yang ketiga ada yang namanya two-tail, yang mana H1 itu tidak sama lambangnya. Karena dia tidak sama, berarti dia ada dua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Nah, di sini ada setengah min Z alfa per 2 atau min T alfa per 2. Sebelah kanannya di sini adalah Z alfa per 2 di sini atau T alfa per 2. Jadi yang sebelumnya hanya kiri saja atau kanan saja, tapi karena tanda di sini tidak sama, maka artinya setengah di sini, setengah di sini. Oleh sebab itu daerah penolakan H0-nya ada di kiri dan kanan. Maka daerah penerimaan H0-nya ada di tengah-tengah. Nah, kemudian ada istilah atau namanya p-value. Nah, p-value itu adalah taraf keberartian terkecil sehingga nilai statistik uji yang diamati masih berarti. Nah, di sini untuk menentukan terima atau tolak H0 itu adalah kita bandingkan nilai dari p-value itu dengan nilai alfa. Jika p-value kecil dari alfa, maka keputusannya adalah tolak H0. Dan jika p-value itu besar sama dengan alfa, maka dia gagal tolak H0 atau terima 1 ya.
Nah, di sini ada prosedur dalam pengujian hipotesis. Yang pertama, kita tuliskan dulu apa hipotesis nolnya. Yang kedua, kita pilih hipotesis tandingannya. Bisa dia tandanya besar, bisa tandanya kecil, ataupun tidak sama. Kemudian kita pilih taraf signifikansi atau alfanya, atau taraf kepercayaan. Kemudian kita tentukan statistik uji yang sesuai. Setelah itu baru kita hitung nilai dari statistik uji. Kemudian baru ditentukan terima atau tolak H0. Nah, tolak H0 itu jika statistik uji tersebut mempunyai nilai dalam daerah kritis seperti yang digambarkan pada slide sebelumnya, di sebelah kiri, sebelah kanan, atau di kiri dan kanan. Atau kalau menggunakan p-value, jika p-value-nya kecil dari alfa artinya dia tolak H0. Nah, begitu juga sebaliknya. Di sini ada contoh dari hipotesis. Untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata hasil UTS mahasiswa reguler dengan mandiri, maka kita pakai hipotesis nolnya itu adalah mu1 sama dengan mu2, di mana mu1 itu adalah rata-rata nilai dari mahasiswa reguler dan mu2 itu adalah nilai rata-rata mahasiswa mandiri. Nah, kalau seperti ini ditulis sama, artinya itu adalah tidak ada perbedaan rata-rata UTS statistik antara mahasiswa reguler dan mahasiswa mandiri. Kemudian hipotesis tandingannya atau HA atau H1 yang saya bilang tadi, boleh kita pakai mu1 tidak sama dengan mu2. Artinya ini kita pakai yang hipotesis yang dua arah atau dua sisi. Nah, yang tanda seperti ini, maka kita bacanya ada perbedaan rata-rata hasil UTS statistik antara mahasiswa reguler dan mahasiswa mandiri. Kemudian jenis hipotesis tandingan atau HA atau H1 yang lainnya bisa kita pakai tandanya kecil, bisa pakai yang besar. Itu adalah yang satu arah, berarti dipilih aja salah satu ya. Kalau misalnya kita pilih tandanya di sini besar, maka rata-rata hasil UTS mahasiswa reguler lebih besar daripada mahasiswa mandiri. Atau sebaliknya, kalau kita pakai kecil di sini, artinya rata-rata hasil UTS statistika mahasiswa reguler lebih kecil atau lebih rendah dari mahasiswa mandiri. Nah, kira-kira begitulah tentang tentang hipotesis secara umum. Nah, untuk pengujian hipotesisnya akan kita bahas di video berikutnya. Nah, untuk yang ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih.